Oke. Yang ini aja yang penting. Oke ya, tadi kita sudah punya tabel gejala. Di sini ada tabel penyakit ya, udah kita kasih kode-kodenya supaya lebih mempermudah kita ya untuk pembuatan untuk menuliskannya. Dan ini adalah rule base-nya. Rule base-nya sudah ada ya. Jadi misalnya P1 itu apa sih? Brachialgia. Kemudian jadi di sini disebut dengan antecedennya. Jadi misalnya if, then. Jadi di sini adalah disebut dengan yang gejalanya ini. Gejala ini kita sebut kalau dalam rule base itu namanya antecedent. Atau saya gambarkan aja ya di sini. Kan kalau bentuk rule itu kan if bla 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 bla, then apa-apa gitu kan. Kayak kita belajar di metodenya diskrit kan ya, bagian logika. Ini ada kalau yang ini kita sebut dengan antecedent. Ini kita sebut dengan konsekuen ya. Konsekuen. Kita sebut dengan konsekuen. Oke, ini ya. Ini konsekuen, ini antecedennya ya. Ini yang tabel kode penyakit itu kita sebut dengan konsekuensinya. Ini adalah antecedent. Antecedent itu adalah gejalanya. Ini sudah kita bikin gejalanya. Kemudian ini kita gambarkan bagan supaya bacanya lebih gampang. Oke, kemudian kita akan menerapkan certainty factor karena kalau kita tanya sama misalnya ada orang memakai aplikasi ini, misalnya kalau ditanya kamu nyeri punggung nggak tahu gitu kan, nanti ada dia jawabnya bingung gitu kan. Kalau sananya yakin ya berarti ya nilainya 1, kalau dia enggak 0, kalau dia di antara itu misalnya nggak terlalu cukup yakin ya berarti nilainya 0,6. Ini adalah tabel ini ya certainty faktornya. Nah misalnya ini certainty faktor yang berasal dari user ya. Nah misalnya ada gejala diinputkan oleh user tadi ya, misalnya kita punya tadi ya yang sudah saya gambarkan tadi. Misalnya tadi ini ya interface-nya, misalnya apakah kamu nyeri punggung? Kalau nyeri punggung, misalnya ada jawabannya yakin, ini ada kayak radiobatik itu ya, yakin, ragu-ragu atau seperti apalah, tidak gitu kan ya. Nah, ini misalnya dia jawabnya yakin berarti nilai inputan certainty factor dari user berarti nilainya 1. Misalnya apakah kamu ada sakit kepala gitu kan ya, sakit kepala, misalnya jawabannya iya, ragu-ragu, tidak, tadi kan misalnya dia jawabnya tidak, berarti di sini adalah nilainya 0 seperti itu. Nah, jadi misalnya di sini hasil pilihan dari pengguna aplikasi tadi, misalnya dia menjawabnya seperti ini, apakah ada nyeri punggung? Misalnya dia pilih gitu kan, dia nyeri punggungnya dikasih nilai ya yakin gitu, yakin tapi nggak terlalu yakin banget gitu, jadi dia kasih 0,8. Dia pilih tadi pilihan yang yakin, berarti di sisa kita ngeluarin nilainya 0,8. Kemudian ada kesemutan dan tebal di daerah nyeri, dia ragu gitu, berarti nilainya ya sekitar dia bilangnya sedikit yakin gitu, berarti nilainya 0,4 ya, seperti dan seterusnya ya. Ini adalah gejala-gejala yang sudah dia pilih gitu, yang dia pilih. Kemudian dengan menggunakan certainty factor nantinya kita ketahui penyakit yang diderita oleh penggunaan. Ini kan ada 5 jenis penyakit ya. Oke, kita lihat apakah gejala ini tuh ada nggak masuk ke dalam satu penyakit. Kita lihat ya. Di penyakit radikopati. Nah ini sini lihat. Dari hasil pencocokan yang dimiliki penyakit radikopati terdapat 2 gejala
yang sama. Nah, jadi pada penyakit radikulopati, mana sih radikulopati ini? Yaitu ada ini ya. Jadi sih G2, G5, G21, G22 gitu kan ya. Nah, ternyata G2 dan G2 dan G5 itu masuk ke radikulopati ini. G2 dan G5 itu apa sih? Nyari punggung bawah ya. Nyari punggung bawah. Nyari punggung bawah sama apa nih yang masuk tadi nih? Sampai nyeri yang menjalar dalam betis. Nah, jadi di antara lima gejala yang diberikan oleh dari aplikasi tadi, dua di antara gejala tadi dia itu ada masuk ke jenis penyakit radikulopati. Kita lihat tadi di radikulopati ini kan banyak sekali ya gejalanya yang sangat banyak sekali. Nah, dua di antara gejala yang diberikan oleh user tadi ada masuk ke dalam radikulopati tadi. Nah, makanya di sini kita hitungnya seperti ini. Jadi hasil pencocokan yang dimiliki oleh penyakit radikulopati didapatkan dua gejala yang sama, yaitu nyeri punggung bawah sama G5 sama G10, sorry ya tadi ya. G5 sama G10 ada ya di sini. Di antara penyakit yang gejala yang diinputkan oleh user tadi, ternyata G5 sama G10 itu ada di gejala G5 G10 tadi masuk ke dalam radikulopati ya. Oke, sebentar ya. Kan ya, sorry ya, di rumah punya gangguan ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Di sini tadi kita punya ada 5 gejala yang dipilih oleh user. Nah, ternyata setelah kita lihat cocokin, ternyata dua di antara gejala yang ini tadi ya, gejala yang ini tadi itu masuk ke dalam penyakit radikulopati. Radikulopati kan tadi gejalanya banyak sekali ya. Banyak sekali, ada G2, G5, G6 sekali ya. Nah, jadi dua di antara gejala ini masuk ke dalam gejala penyakit radikulopati, yaitu di sini G5 sama G10. Nah, tapi kita menggunakan rumusnya tadi yang kombinasi tadi ya, karena ada dua anteseden ya. Nah, jadi di sini G5 di mana tadi user menginputkan nilainya itu adalah 0,8. Sehingga rumusnya seperti ini. Certainty factor. Nah, di sini ada CH1 sama CE. Apa sih CH ini sama CE ya? Nah, CH itu ya, kita lihat ya atas tadi. Ini terlewat, jadi saya bahasnya CH itu apa, CE itu apa. Nah, ini CH itu adalah ukuran kepercayaan pengguna. CE itu adalah ukuran kepercayaan pakar. Nah, tadi kita kan dari user tadi kan sudah masukin ya certainty factor yang sudah dipilih oleh user tadi. Nah, di sini kita juga perlu punya certainty factor dari pakar. Nah, seperti
seperti ini. Oke, jadinya CH itu adalah pengguna ya, E itu adalah pakar. Nah, seperti itu. Berarti ini, berarti certainty factor dari pakar itu, ini kebetulan sama ya dipilihnya. Certainty factor dari pakar itu yang sudah ditetapkan oleh pakar itu adalah 0,8 untuk nyari punggung. Kemudian certainty factor dari pengguna tadi 0,8, jadi 0,8 kali 0,8 0,64. Kemudian untuk gejala yang I10 ya, nyeri yang menjalar sampai betis. Tadi di sini user itu milihnya 0,4 ya. Kemudian nilai certainty factor yang sudah ditetapkan oleh pakar itu adalah 0,2. Sehingga di sini 0,2 kali 0,4 sehingga 0,8. Karena tadi ya kita menggunakan certainty factor kombinasi karena kita kan punya ada dua antecedent ya. Nah, di sini kita punya dua antecedent. Sini dua aturan previs tunggal di sini. Nah, jadi kita akan lakukan kombinasi. Lakukan kombinasinya. Nah, di sini tadi kan sudah dapat nih masing-masing certainty factor untuk ini pilihannya yang nyari di bawah. Jadi certainty factornya sekarang adalah 0,64. Jadi ini yang certainty factor dari pengguna dikali dengan certainty factor dari pakar ya, 0,64. Yang ini juga ya sama ya, nyari gejala pada betis. Di sini yang dari pakarnya 0,2, yang dari usernya 0,4 kita kali. Jadi kita cari certainty faktornya untuk ini ya, yang penyakit radikulopati. Nah, caranya adalah berarti certainty faktor yang ini, yang pertama ini ya, jari bawah 0,4, kita tambahkan dengan yang ini, nyeri certainty factor untuk nyeri yang menjalar dari 1,8 dikali dengan 1 kurang certainty factor yang ini, yang pertama ini, nyeri punggung bawahnya dapatkan 0,99. Artinya di sini certainty factor dari gejala yang diinputkan pengguna untuk penyakit radikulopati kemungkinannya adalah 67%. Artinya kita percaya 67% bahwa gejala tadi itu adalah gejala penyakit radikulopati ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Untuk penyakit yang lainnya, untuk penyakit yang iskalgia ya, kita lihat ternyata hasil pencocokan dari data yang diberikan oleh user tadi, ternyata ada 4 gejala. Ini kan ada 5 gejala ya, yang diinputkan oleh user tadi kan ada 5 gejala. Nah, ternyata 4 dari 5 gejala itu berada masuk ke dalam penyakit ini ya, penyakit iskalgia ini. Roni masih nih typo ya, jadi dia kayaknya lepas aja nih. Harusnya ini adalah iskalgia ya, ini hasil iskalgia ini typo. Ya, lepas lupa ganti. Nih. Sehingga kecocokan tadi yang memiliki penyakit iskalgia ternyata 4 dari gejala yang sudah dimiliki oleh pengguna tadi masuk ke dalam iskalgia. Kita lihat iskalgia tadi itu gejalanya apa sih? Kehidupannya. Ini gejalanya ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gejala ya. Ternyata 4 gejala di sini itu masuk ke dalam iskalgia. Nah, jadi caranya adalah kita cari dulu ya. Tadi sama kayak tadi yang kita carinya, kita cari dulu certainty factor untuk masing-masing gejala. Misalnya ini dari bawah berarti certainty factor yang dari pakar kita kali dengan certainty factor dari pengguna. Kita dapat 0,64. Terus kita cari lagi nih certainty factor untuk yang gejalanya itu adalah kesemutan dan tebal pada daerah nyeri. Ini ya 0,24 nih. Ini adalah certainty faktornya dari pakar. Kita kali dengan certainty factor yang dipilih oleh user tadi ya.
Oke, gitu juga nih dengan gejala G8. Gejala kan tadi ada 4 ya gejalanya dia. G8, kaku pada kuku punggung, user kasih 0,4, berarti di sini certainty faktornya dari pakar kita kalikan dengan certainty faktor dari user. Kemudian ini juga ya, tadi kan dia ada 4 gejala ya. Ini juga yang G10, certainty faktor yang dari pakar kita kali dengan certainty faktor yang diberikan oleh user. Nah, bagaimana tadi caranya melakukan kombinasi? Kalau seandainya cuma ada 2 gejala, gampang kita mengkombinasinya. Misalnya G5 kombinasi dengan G10, dapatnya ini hasilnya. Jadi kemungkinan adalah sakitnya itu adalah 0,77% adalah radioaktif. Nah, bagaimana kalau gejalanya banyak gitu? Nah, bagaimana kalau gejalanya banyak? Kalau ini kan gejalanya 4 ya, yang nostalgia ini jarak gejalanya ada 4. Nah, di sini ada 4, berarti certainty faktornya yang kombinasi ngitungnya gini nih. Gini ya, ngitungnya berarti yang CFK1 ini ya. CFK1 ini itu adalah ini ya, certainty faktor kombinasi dari ini. Dari G5 sama G7, berarti sini 0,64 sampai 0,24 ya. Jadi 0,64 ditambah dengan 0,24 dikali 1 dan kurangin 0,64. Ini ya rumusnya ya nih. Jadi kita kombinasikan yang pertama dulu nih, yang G5 sama G7 nih kita kombinasikan ya. G5 kan hasilnya tadi 0,64, G7 tadi hasilnya adalah 0,24 ya. Kalau kita lakukan kombinasi di sini, 0,64 ditambah dengan 0,24 dikali 1 kurang 0,64, hasilnya ini. Oke, udah ya. Sudah dapat kombinasi gejala G5 dan G7. Nah, kemudian certainty faktor gabungan G5 sama G7 kita kombinasikan lagi dengan G8. Nah, ini kan kita udah dapat nih kombinasi G5 sama G7 ya. Kita udah dapat nih ini. Nah, kemudian kombinasi ini kita akan kombinasikan dengan gejala G8. Nah, di sini ya, G8 tadi berapa sih nilainya? 0,24 ya di sini. Nah, jadi sini 0,726 ditambah 0,24 ya, jadi dikali dengan 1 dikurang oke, ini dia kayaknya salah ini lagi ya. Salah dia nih CFK1. Ini harusnya nih 7,26 nih dia salah ketiknya. Ini harusnya 0,76 ditambah dengan 0,24 ini adalah CF ini ya, kombinasi ditambah dengan certainty faktornya G8 dikali dengan 1 dikurangi dengan CFK1 ini 0,726. Hasilnya adalah ini ya 0,729, sehingga sekarang G5, G5, G7 sama G8 sekarang nilai kombinasinya adalah 0,792. Nah, kemudian hasil yang ini ya, yang G5, G7, G8 sudah bergabung, kita kombinasikan lagi ke yang gejala G10. Nah, jadi di sini hasil CFK2 ini ya, berarti di sini 0, berapa sih hasil G10 ini ya? 0,8 ya. G10 ini adalah hasilnya adalah 0,8. Nah, saya tuh bingung nih, kayaknya ini salah nih. Harusnya kan ini katanya CFK2 ya. CFK2 kan nilainya ini nih. Ya kan ya? Ya orangnya salah ketik lagi atau apa nih? Ini harusnya ya 0,792, di sini 0,792 ditambah dengan CF-nya G10 ya 0,08 dikali dengan 1 dikurang 0,792 gitu. Nih CFK2 ya, CFK2 kan ini hasilnya ya. Nih hasilnya nih. Hasilnya ini. Nah, didapatkan hasil CF kombinasi keseluruhannya. Hasilnya adalah 80,9. Artinya di sini kita percaya bahwa orang ini sakit diskalgia sebesar 80,9%. Oke, habis itu ini lagi ya, hasil pencocokan gejala inputan pengguna
dapat 3 data gejala yang sama. Jadi ada 3 data yang 3 dari 5 gejala yang dikasih sama pengguna tadi, ternyata 3 diantaranya itu adalah masuk ke gejalanya stenosis. Nah, sama ya, kita cari dulu certainty faktornya. Jadi gejalanya tuh yang masuk itu adalah G5, G20, sama G7. Kita cari dulu ya certainty faktornya. G5 itu berapa? Yang dari pakar kasihnya 0,8, yang dari user 0,8 dapatlah 0,4. Kemudian yang ini juga ya, G20 dari pakarnya 0,4, dari penggunanya adalah 0,2, sehingga hasilnya ada 0,08. Kemudian sama juga untuk G7, dari pakarnya dikasih 0,6, dari penggunanya tadi dia menginputkan hasilnya adalah 0,4. Kita cari CF kombinasinya, berarti kita mengkombinasikan G5 sama G20 dulu nih. Berarti di sini ya, G5 0,64, G20 itu adalah, ini satu faktornya adalah 0,8. Di sini. Kemudian ini 1 dikurang 0,64 ya. Kemudian hasilnya ini. Nah, berarti kita sudah dapat certainty faktor gabungan dari G5 dan G20. Terus sekarang masih ada gejala G7. Nah, ini hasil kombinasi G5 dan G20 kita kombinasikan dengan G7. Jadi di sini kita kombinasikan lagi nih CFK1 ya, ini ya. 0,669 ditambah dengan CF-nya G7 nih 0,24 dikali dengan 1 dikurangi 0,669. Hasilnya ini 75 ya. Jadi kita percaya bahwa 75% orang ini sakit stenosis. Nah, berdasarkan perhitungan ini kira-kira dia masuk ke penyakit apa nih? Kalau sekarang kita sudah ngitung ada 3 jenis penyakit ya. Ada 3 jenis penyakit dengan persentasenya. Berarti hasil akhirnya bahwa dia ini sakit apa? Hasil akhir dari keluaran sistemnya kira-kira dia itu akan mengeluarkan berdasarkan gejala yang sudah diinputkan tadi, dia itu sakit apa? Kalau keluarannya. Nah, jadi kita akan mengeluarkan jawabannya itu yang nilainya itu yang maksimal gitu, yang maksimal. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa diagnosa dari inputan pengguna tadi adalah sakitnya itu adalah iskalgia. Jadi kan ini algoritma kita itu dia menghitung gitu kan, kalau saya ini ada gejala yang cocok. Dari 5 gejala ini ada 2 yang masuk gejala radikulopati. Pas kita hitung hasilnya itu adalah 67%. Kemudian untuk penyakit iskalgia ternyata 4 gejala yang sudah diinputkan oleh pengguna tadi masuk ke iskalgia. Kemudian setelah kita hitung ternyata kepercayaan itu adalah 80%. Kemudian ternyata 3 gejala yang sudah diinputkan, 3 di antara gejala yang diinputkan oleh pengguna itu masuk ke dalam stenosis. Kemudian kita cari certainty faktor untuk stenosis ini. Ternyata ada sekitar 75%. Nah, kita bandingkan. Stenosis ini kepercayaannya 70%. Iskalgia ini kepercayaannya 80%. Radikulopati ini kepercayaannya adalah 67%. Sehingga sistem itu akan mengeluarkan jawaban yang paling maksimal gitu kan ya. Jadi sehingga sistem itu akan mengeluarkan berdasarkan gejala yang sudah diinputkan oleh pasien bahwa penyakitnya itu adalah iskalgia. Seperti itu proses dari penggunaan certainty faktor seperti itu. Ya, ini juga ada nih contoh. Ini juga sama ya. Ini juga tentang penyakit tanaman ya, penyakit tanaman. Ini sama ya, misalnya kayak jamur Phytophthora. Gejalanya adalah tanaman layu, penggal batang warna hitam, daun tampak bercak. Nah, misalnya pasien itu ngasih gejala apa, ya kita tinggal hitung aja nih.
Tinggal kita hitung aja certainty faktornya. Misalnya kayak gini ya. Ini perhitungan manual ya. Misalnya ada gejala 2 misalnya nih. Pangkal batang warna hitam. Berarti dia itu misalnya, ini sudah ada tabel nilainya ya nih. Nah, tinggal kita hitung berapa certainty faktornya. Itu ya. Nah, ini tolong dibaca-baca lagi ya. Ini cara kalau seandainya ini kita punya gejalanya itu beberapa premis gitu ya. Nih, jadi misalnya kayak ini ada dua premis, berarti kita cari kombinasi dari certainty faktornya, certainty faktor G5 dan G10 kita cari kombinasinya. Kalau ini tadi ada 4 nih, ada 4 gejalanya, berarti kita cari dulu nih G5, kombinasi G5 sama G7. Sudah dapat hasilnya itu kemudian kita kombinasikan dengan G8. Sudah dapat hasilnya, kita kombinasikan lagi dengan G10 seperti ini tadi. Ini adalah G5, G7. Kemudian hasilnya ini kita kombinasikan lagi dengan G8. Kemudian hasilnya ini lagi kita kombinasikan dengan G10 seperti itu. Itu kalau banyak gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya gejalanya cuma satu, misalnya anggap aja nih ya, anggap aja. Ternyata dari 5 gejala yang sudah diinputkan oleh user tadi, satu di antara gejala tadi ya, anggap aja nih ya, satu di antara gejala tadi masuk ke dalam anggap aja penyakitnya itu adalah penyakit brachialgia, anggap aja ke brachialgia ya. Oke, sorry. Anggap aja ya, misalnya satu dari gejala tadi masuk ke brachialgia. Nah, jadi hitungannya adalah CF-nya adalah ya tadi ya, CH-nya dikali dengan CE-nya dikali 100%. Nah, misalnya anggap aja anggap aja brachialgia itu gitu ya. Itu nyeri tekan ya. Nyeri tekan tadi dia ngasih nilainya berapa sih? G2 ada nggak sih di sini G2? Nggak ada yang G2. Ya udahlah, anggap aja ada satu gejalanya itu adalah nyeri yang menjalar. Anggap aja ya, nyeri yang menjalar itu masuk ke dalam salah satu gejala brachialgia. Anggap aja ya. Misalnya untuk penyakit brachialgia ada satu gejala dari 5 gejala yang dimasukkan tadi oleh user. Nah, kemudian kita kali misalnya certainty faktor dari pakarnya ada 0,2 ya, yang dari usernya itu adalah 0,4 misalnya 0,4. Ya, ini nah ini depan tulisnya. Nah, berarti di sini ya, yang dari pakarnya itu adalah 0,2, kemudian yang diinputkan oleh user itu adalah 0,4, sehingga hasilnya itu adalah 0,08 dikali 100%, berarti ini sekitar berapa nih? 8% ya. 8%. Sehingga kepercayaan kita bahwa dia itu sakit brachialgia itu ada 8%. Kalau gejalanya cuma satu tadi ya, kalau gejalanya cuma satu ya kita cuma hitung dia sendiri.
Nah, kalau seandainya gejalanya 2, tadi yang kita lakukan tadi, kita hitung dulu masing-masing certainty faktornya, baru kita lakukan kombinasi seperti itu. Kalau gejalanya cuma 1 ini, berarti kita ngitungnya ya 1 ini aja, kemudian kita kali dengan 100%. Sehingga kita percaya bahwa 8% yaitu kena brachial bias seperti itu. Jangan saya sharing ya ini materinya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan ya yang ingin bertanya mengenai materi dari certainty factor. Silakan. Nah, yang nilai dari pakarnya ini ya pakar yang nentukan. Misalnya kayak ini kan berarti pakar yang nentukan. Berarti sudah ada tabel nilai dari pakar. Misalnya untuk nyari punggung bawah, pakar itu ngasih kepercayaan itu adalah 0,8 seperti itu ya. Kemudian untuk nyeri yang menjalar, pakarnya itu ngasih adalah 0,2. Kita lihat tadi kayaknya contoh yang pernah saya kasih yang skripsi itu kayaknya udah ya. Sudah pernah ya kita lihat. Coba saya lihat lagi yang skripsi itu. Mana nih? Mana nih kita lihat. Yang skripsi. Ini ya, ini skripsi ya. Coba skripsinya saya download lagi. Kok lama ya? Di 12. Oke. Kita buka ini skripsinya. Kita lihat contoh yang di skripsi. Oke, kemarin bukanya sini ya. Ini identifikasi hama tanaman kelapa sawit ya. Kita lihat penggunaan certainty faktornya seperti apa ya. Tuh di sini. Ya, sistem pakarnya ya, kita lihat bagaimana dia menggunakan ininya certainty faktornya. Ini sama ya, caranya adalah certainty faktor untuk kaidah tunggal, premis tunggal berarti tinggal certainty faktor user dikali dengan certainty faktor pakar. Bagaimana kalau seandainya certainty faktor untuk kaidahnya yang tadi ya banyak yang banyak tadi ya, berarti kita cari kombinasinya ya tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat hasil inferensinya. Kita lihat rule-nya ini yang pertama. Misalnya ini, rule dari yang kita dapatkan dari representasi pengetahuan, misalnya rule pertama ya, if ditemukan gerigitan dalam potongan yang besar pada daun, or ditemukan gerigitan pada pinggiran anak daun, maka certainty faktor ya ini ya, berarti yang fakta yang ini gerigitan dalam potongan besar daun, certainty faktornya 0,8. Gerigitan pada pinggiran anak daun 0,9, berarti yang nilai 0,8 ini sama 0,9 ini dapatnya dari pakar. Jadi pakar yang menentukan nilai dari
gerigitan dalam potongan besar daun, yang dikasih 0,8, gerigitan pada pinggiran daun dengan 0,9. Ini juga ya sama. Ada bekas gigitan di tengah pada anak daun tua. Jadi fakta-fakta yang dipunya dalam sepakar ini, fakta-faktanya ini. Gerigitan dalam potongan besar daun, gerigitan pinggiran anak daun, gigitan di tengah pada anak daun tua, ya. Mana ini tabel faktanya nggak ada ya dibikin ya. Tidak ada bikin. Oke lah. Kita lihat di sini ini rule-nya yang sudah dibikin. Kemudian adalah certainty faktornya. Kita lihat ya ke perhitungannya langsung. Ini rule-nya sampai 14. Ya, kita lihat implementasinya. Kita lihat mana nih perhitungannya. Nah, misalnya ini ya. Misalnya pada nih, bagaimana cara dia nanya, dia bikin interface, interface-nya itu, jadi user diberi pilihan jawaban yang masing-masing gejala mempunyai nilai certainty factor, dan certainty faktornya itu misalnya kayak tadi yang kita coba tadi ya, misalnya cukup yakin dikasih 0,8, yakin 0,9, atau 1 yakin. Ini tergantung sih kita yang bikin ya. Nah, jadi misalnya user itu memilih gejala larva imago menyerang pucuk, kemudian daun kelapa menjadi rusak kemerahan. Nah, kalau ini kan, nah kita lihat bahwa larva imago yang menyerang pucuk sama daun kelapa menjadi rusak. Kita lihat rule mana aja sih yang masuk ke gejala ini. Nah, ternyata rule 7 ya, rule 7 itu gejala seperti ini. If larva imago menjarang pucuk or daun kelapa menjadi rusak kemerahan dan mengering, then kumbang bibit kelapa. Nah, ternyata dua gejala itu ya, dua gejala yang sudah diinputkan oleh user tadi masuk ke rule yang ketujuh ini. If larva imago menyerang pucuk dan or daun kelapa menjadi rusak, kemerahan dan mengering, then kumbang bibit kelapa. Dan ternyata dia itu adalah kena kumbang bibit kelapa. Kita lihat larva imago menyerang pucuk itu certainty factor dari usernya itu adalah berapa? Ntar saya lihat dulu yang dari pakarnya berapa sih? 0,8, 0,9. Ya, dari pakarnya itu masih 0,8 sama 0,9 ya. Oke, ini jadi ini rumusnya seperti ini dia. Nah, karena di sini dia menggunakan OR ya. Di sini karena dia menggunakan OR, maka rumusnya akan jadi seperti ini nih. Karena nih, kalau tadi kita kan tadi NN gitu kan ya. Nah, ini dia rule-nya itu adalah OR. Bagaimana nih gitu kan. Nah, makanya di sini rumusnya menjadi gini. Maksimum certainty faktor A di certainty faktor dari B. Berarti kita lihat yang mana nilainya yang paling maksimum. Ini karena dia ada OR nih. Nih ada OR. Tadi kenapa yang di contoh sebelumnya tadi langsung kita kali gitu kan tanpa kita maksimum atau apa, karena dia pakai N ya. Nah, kalau di sini karena ada pilihannya OR di sini nih. Jadi kita pilih yang maksimumnya nih. Berarti di sini maksimum berarti ya kita cari yang maksimumnya. Berarti di sini certainty faktor yang maksimum itu adalah yang daun kelapa menjadi rusak. Berarti di sini 0,9 kita kali dengan certainty faktor rule-nya ini yang 0,9.
Misalnya kalau dia melibatkan dua rule, misalnya anggap aja gejala tadi itu ada di rule 11 sama di rule 14, sama kayak yang kita kerjakan tadi sebelumnya tadi. Ternyata yang gejala yang ada itu ternyata dia itu ada di berbagai penyakit. Misalnya kayak tadi ya, yang contoh yang sudah kita bahas tadi, ternyata di antara gejala-gejala yang sudah kita inputkan tadi ya. Jadi tadi kan kita inputkan 5 gejala yang contoh sebelumnya tadi yang saya bahas. Ternyata 5 gejala itu berada di berbagai macam penyakit gitu. Nah, kalau yang contoh yang kasih saya contohkan ini, saya contohkan ini. Misalnya user menginputkan ini hasilnya adalah larva dan imago menyerang pucuk daun ini. Nah, kebetulan gejala yang dia sebutkan itu dua-duanya ini berada di rule 7 gitu kan. Dia ini hanya berada di rule 7. Nah, ternyata dia ini hanya berada di rule 7, maka rumusnya seperti ini. Kalau seandainya gejala ini hanya berada di satu rule gitu kan, dia tidak ada berada di rule lain. Misalnya gejala yang diinputkan oleh user itu hanya ada di satu rule, maka cara nyarinya seperti ini ya. Karena dia itu OR, maka kita menggunakan maksimum. Kalau dia menggunakan N, berarti kita menggunakan minimum, seperti itu ya. Nah, ini rumus ini karena ini gejala yang kita sebutkan ini hanya berada di satu rule saja. Nah, bagaimana kasusnya kalau seandainya gejala yang kita inputkan itu berada di beberapa rule? Nah, itu yang tadi yang kita bahas sebelumnya tadi di jurnal sebelumnya. Seperti ini ya. Misalnya user ini menyebutkan gejalanya yang dia sebutkan itu, misalnya permukaan bawah daun ada koloni kutu, larva memakan apa ini gitu kan. Kemudian, nah ternyata gejala ini itu adanya di rule 11 sama rule 14. Nah, bagaimana caranya kita ngitungnya ya? Hampir sama kayak yang tadi ya. Sama caranya kayak tadi ya, kita lakukan kombinasi ya, kombinasi. Misalnya kayak ini nih, di rule 14 ya, akhirnya kita lakukan kombinasi di sini. Nah, seperti itu. Tapi lebih enak ya membaca yang ini ya. Tapi saran saya sih lebih enak yang membaca yang ini. Kalau ini lebih jelas alurnya seperti apa ya. Ini seperti ini lebih jelas alurnya. Ini juga contoh yang ini juga ya. Lebih jelas juga nih alurnya ya. Ini juga. Ini sama ya. Sama caranya seperti yang ini tadi. Mungkin saat ini masih bingung kali ya. Mungkin bisa dibaca-baca lagi. Ini ya, saya kirimkan ke grup WA-nya. Ini adalah referensi kita melakukan ini untuk menerapkan certainty factor ya. Ini ada ininya, contoh-contohnya ya. Sebenarnya banyak cara ya kita untuk menentukan certainty factor. Cara ini bisa nih, cara seperti ini, atau cara yang saya sebutkan tadi yang seperti di skripsi tadi ini. Banyak cara. Kalau cara yang di skripsi ini dia menggunakan maksimum minimum ya, dia menggunakan maksimum minimum. Tapi ini rasa saya agak sulit karena ini
Pertama, kita harus menentukan certainty factor untuk gejala. Kedua, kita harus menentukan certainty factor untuk rule gitu. Jadi 2 kali kita menentukan ininya, minta ke pakarnya. Pertama kita tentukan dulu nih certainty factor untuk gejala. Kemudian kita tentukan dulu nih certainty factor untuk rule-nya seperti ini, rule 14. Certainty factornya 87. Di mana gejala yang ini certainty factornya 0,9. Kemudian yang ini 0,8. Nah, jadi kita agak sulit juga nih. Nah, makanya saya sarankan caranya itu adalah kita menggunakan contoh yang ini tadi. Ini dari mana ya? Contoh yang ini. Nah, ini tolong kalian pelajari ya yang ini ya. Oke, mungkin masih bingung ya, silakan dibaca kembali ya. Oke, udah jam 2:30 ya, lumayan ya. Saya udah dari jam 10 sampai jam 2:30 di depan Zoom ya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Tolong dipelajari kembali, mungkin akan banyak sekali pertanyaannya. Tolong dipelajari kembali ya, dibaca-baca kembali, mungkin dicari sumber referensi yang lain di YouTube tadi, yang sudah saya kasih link YouTube tadi, itu lumayan ya, penjelasannya lumayan clear. Oke, saya endkan ya, semoga materi hari ini bermanfaat ya, tolong dipelajari mungkin karena masih bingung ya. Oke, saya endkan ya, terima kasih, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, ada chat apa nih? Oh, terima kasih. Oke, sama-sama.